Hari Jumat kemarin sudah kami selesai mengikuti rapat vikariat di Kanopan. Kami beberapa imam dan suster berkumpul di susteran FCCM Tanjung Balai. Rupanya di sana sudah disiapkan makanan yang sangat lezat, enak. Dikombinasikan, bahkan dinominasi makanan seafood. Ada udang, ada kerang, ada cumi-cumi, ada macam cacing-cacing lagi gitu ya. Dan sangat enak. Dipanggang, ada yang macam-macam lah. Sambil makan, mengalirlah juga ada sedikit minuman, ada tuak, ada bir, ada wine juga. Pokoknya para pastor dan suster ini hampir mabuk. Sehari-sehari kan. Lalu sambil makan saya mulai bernyanyi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lalu suster, seorang dokter spiritualitas, cubit saya. Kenapa kau nyanyikan itu, katanya. Itu kan lagu menuju kematian. Terus saya tanya, kenapa rupanya suster? Jangan dulu, kita belum mati, kita makan dulu ini. Percuma suster, dokter, teologi, aku bilang. Kita ini adalah makhluk-makhluk yang mati. Apalagi kita ini sudah makan ini cumi-cumi ini. Bentar lagi naiklah kolesterol kita. Maka siap-siaplah siapa nanti yang duluan berangkat ini. Karena sesudah itu mereka harus pulang. Ada yang pulang ke Medan, ada yang pulang ke Siantar. Nah, apa yang mau saya katakan? Tekanannya ialah bahwa kita adalah mati. Nama tedu hita dan nama ngulu. Nah, mengapa saya katakan ini? Saya hendak menjelaskan nanti ke intinya apa itu anak domba Allah. Kan kita selalu menyanyikan anak domba kalau misa. Anak domba Allah, anak domba Allah. Yesus Tuhan kami, ya anak domba Allah menghapus. Kalau gaya Batak, anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia. Tapi tahu nggak apa artinya itu anak domba Allah? Kita kembali sebentar ke liturgi penciptaan. Ya kan, baru-baru ini kan ada Natal anak-anak, Natal umum. Liturgi pertama, penciptaan dunia. Dimulana di tempat di pertama langit tanah on. Habis itu liturgi manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini yang menarik. Bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa? Ketika Hawa memakan buah yang tak diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Tapi ular bilang, sadi hari dipangakoi itu baru tumorang, anggoho debata maho ina. Buah itu ate. Dimakanlah buah itu. Dan memang Hawa itu artinya kan sumber hidup. Jadi mertua Muhammad kabarua, kalianlah sumber hidup. Ya kan? Jadi aku pun menyesal, aku tidak jadi perempuan karena aku bukan sumber hidup. Nah, karena dia sumber hidup, maka dia menunggu suaminya datang. Sudah dia makan memang buah ini, tapi tidak dihabiskannya buah itu. Dia menunggu suaminya. Itulah karakter seorang perempuan. Dia selalu menunggu dijatuhi cinta, ya kan? Jarang perempuan yang naksir, ya kan? Kalau seorang perempuan yang naksir berarti sudah super itu. Jadi dia menunggu suaminya datang untuk membagi cinta, yakni membagi buah tadi. Begitu dibagikannya, sayang, ini ada buah. Wah, langsung ya Adam itu, mari. Dia makan. Setelah dia makan, jatuhlah mereka dalam dosa, dibuat dengan bahasa mereka telanjang dan mereka malu. Maka tentu mereka harus menutupi rasa malu itu. Maka si Adam
mengambil kulit pohon dan menutupi tubuh mereka. Sementara itu datanglah Tuhan. Adam, Adam, di manakah engkau? Laki-laki itu tukang bohong ya. Ibu-ibu jangan pernah percaya kepada suamimu ya, bohong semua itu. Bohong. Apa dibilang Adam? Isodoi naro? Adam kan, Tuhan, aku di sini, aku menyesal Tuhan. Bukan gitu dibilangnya. Tapi apa dibilang? Perempuan yang kau berikan itu kepada saya, dialah yang menyerahkan buah itu. Jadi laki-laki sulit sekali mengakui kesalahannya. Singkat cerita, Allah memarahi mereka. Tapi Allah adalah Allah yang baik. Allah kita itu tidak mau membunuh mereka. Padahal Allah sudah bilang, begitu kau makan buah ini, engkau mati. Maka Rasul Paulus mengatakan, upah dosa ialah kematian. Jadi sebenarnya mereka sudah mati karena sudah memakan buah yang terlarang. Tapi Tuhan menunda kematian fisik itu. Bagaimana cara Tuhan menundanya? Tuhan memberikan pakaian yang baru. Dari mana bahannya? Kulit binatang. Nah, kalau pakaian itu dari kulit binatang, kira-kira apa yang terjadi? Terjadilah pembunuhan. Bukan tembak-menembak, tapi pembunuhan. Dibunuhlah binatang itu. Dan terjadilah pengucuran darah. Matilah binatang itu. Kulitnya dikenakan ke badan si Adam dan si Hawa, dan mereka tidak jadi mati. Ingat, terjadi pengucuran darah. Maka orang Yahudi kalau berdoa selalu harus mengorbankan hewan kurban. Nah, ingat itu ya, kenapa mereka harus mengorbankan hewan dan dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan? Karena mereka butuh darah. Yang mereka butuhkan adalah darah hewan itu untuk menggantikan kematian mereka, untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dan itu yang kita rayakan dalam Ekaristi. Apa yang kita rayakan? Yesus menjadi hamba. Datang dalam kerendahan, datang sebagai hamba, sebagai orang yang kecil, orang yang miskin, orang yang tak dianggap. Tapi justru karena tak dianggap, dia bebas senantiasa memberikan dirinya menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dia menyerahkan dirinya, disalibkan di kayu salib. Dengan mengucurkan darahnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah logikanya. Maka dalam bacaan Injil tadi, Yohanes Pembaptis memperkenalkan siapa Yesus itu. Ketika dia membaptis di Sungai Yordan, ia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba. Anak domba itu yang harus nanti dipersembahkan, disembelih. Tapi sekarang bukan lagi binatang kurban, tapi sekarang digantikan oleh Yesus itu sendiri. Yesus yang menjadi pengurbannya, dan Yesus pula yang menjadi kurban. Kalau dalam perjanjian lama, imam-imam yang mengurbankan dan binatang menjadi kurbannya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyempurnakan ibadat orang Yahudi. Dialah imam agung yang mengorbankan dirinya. Dan dialah yang menyelamatkan kita dari kematian untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka apa yang diharapkan, didoakan Yesaya ribuan tahun sebelum Yesus datang, benar dikatakan tadi. Untuk mengembalikan Yakub kepadanya.
dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan. Ketika Yesus ditinggikan, dalam Injil Yohanes itu dikatakan Yesus ditinggikan. Ditinggikan bukan berarti untuk dihormati, tetapi ditinggikan untuk dimuliakan Tuhan, karena Yesus telah rela mati demi keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang mau kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini? Kita baru merayakan tahun baru, bukan? Ini sudah tanggal 15. Mungkin nanti masih banyak perayaan syukuran-syukuran. Ada syukuran lingkungan, ada syukuran sekolah, macam-macam lah. Ada syukuran antar pacar, begitu ya. Syukuran. Dan pasti waktu malam tahun baru mungkin banyak juga di antara kita mengadakan ibadat persirangan nih tahun, ya kan? Orang tua meminta maaf kepada anak-anaknya. Imada anakku, mola dong pesarani bapak, maaf mak. Ide bapak, ho petong unang minen tua beho terus. Imada, tanya kumada. Semua saat itu membuat niat-niat yang baru. Anak-anak berjanji, mak, aku akan rajin belajar. Aku tidak lagi melihat handphone. Tak lama sesudah ibadat, mati si malolong nama mereng handphone. Beta marminggu, tokin naik. Tang mula kota serama, tokin naik. Gira tu dia. Dak sekolah ho, daun benak sekolah biar. Padahal baru malam tahun baru dia berjanji belajar keras, ya kan? Kau bilang itu kan waktu itu. Adanya pertanyaan di rumahmu malam itu atau tidak ada malam tahun baru di rumahmu? Ada. Kau berjanji, janji siswa, gitu ya? Janji, janji anak satu. Nah, supaya niat-niat ini bisa terwujud, caranya ialah cara Tuhan tadi, berkurban. Kita harus berani berkurban. Berkurban berarti selalu ada yang hilang dari diri kita. Dan itu memang sangat menyakitkan. Kalau mau menolong orang lain, jangan pernah ingat-ingat apa yang pernah diberikannya ke saya. Ada gitu. Mau membantu kawan yang lagi mungkin kebakaran rumahnya atau sedang sakit. Ketika diminta, mana? PT jodohnya. Diingat-ingatnya. Tiki kami baru kesakangan 5.000 diliani. Nah, jadi diingat-ingat. Ngapain diingat-ingat? Pasahat beri. Nah, ada kesalahan pendidikan di tengah-tengah kita. Biasanya orang tua kalau melihat anaknya ganteng, tinggi, giginya sempurna, apa dibilang? Apa cita-citamu nak? Tentara. Mau lihat mah pas dua mang. Tentara mah ho, kan? Lain kali jangan tanya apa cita-citamu ya. Biarlah itu urusan anak-anak kita. Mau jadi polisi, polisi ke situ. Mau jadi tentara, tentara ke situ. Mau jadi guru, guru ke situ. Enggak usah kalian jadi ikut guru, jadi ikut polisi. Ada gitu karena anaknya polisi, jadi seolah-olah polisi bapaknya. Enggak usah. Coba kita mulai hidup yang baru ya. Kalau anak kita sudah 17 tahun, sudah campakkan, kau sudah dewasa, urus dirimu sendiri gitu. Ini kita ini beda kan. Sampai berpohopu, tetap kerja. Tetap membeli tanah. Untuk apa tanah itu? Tuh anak tak si nomor tului. Kau usah. Nah, jadi apa yang harus ditanya? Tanya begini. Nah, bukan tanya, katakan begini. Kalau kau sudah dewasa anakku, sudah besar, sudah bekerja, jadilah berguna bagi banyak orang. Itu. Oh, kalau semua berguna bagi banyak orang, sebentar kita menjadi kaya. Marsipalianan, kan itu kan? Kan itu yang dilakukan oleh jemaat perdana di Yerusalem. Orang-orang Kristen yang pertama itu kan, mereka memberikan hartanya kepada rasul-rasul. Kalau semua umat Katolik kisaran begitu,
mau kita bangun gereja kita ini 10 miliar cepat. Ale-ala holik mangging, baru diumumkan iuran, lalap iuran terus. Untuk apa harta itu? Harta itu diberikan Tuhan sebagai sarana penciptaan yang baru kembali. Supaya makin banyak orang yang menikmati. Supaya banyak orang memperoleh kebahagiaan. Samanya seperti seorang pengantin, calon pengantin. Kalau saya tanya, kenapa kau menikah? Supaya bahagia. Inakat matami maniku, matamu. Jadi maksudmu sekarang kau nggak bahagia, iya kan? Jadi dia menikah supaya bahagia. Jadi sekarang kau bahagia atau tidak? Imadate, imadate ini pulang dulu kau, aku bilang, renungkan dulu. Yang membuat bahagia itu adalah diri sendiri. Ketika kita menerima diri sendiri dan mampu mengucap syukur. Ya Pak Hombing, pensiun pun Bapak bahagia. Mengucap syukur, tetap sehat, ya kan? Bahwa ada anakmu yang jadi muslim, bahagia. Kan itu kan? Jangan itu menjadi bahan pikiran. Anak muslim itu muslim mai. Karena semua orang harus memperhatikan dirinya sendiri, badannya sendiri, kesehatannya sendiri. Ya Pak Hombing, urus diri sendiri, berdoa yang banyak-banyak. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.